Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfaiza dengan NPM 2024-210019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dashboard analisis visualisasi penjualan suplemen yang telah saya buat. Dashboard ini dibuat berdasarkan data set penjualan produk suplemen kesehatan dan bertujuan untuk membantu pengguna menganalisis data penjualan secara lebih mudah melalui berbagai visualisasi yang interaktif dan menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode-kodenya. Yang pertama, from Google Colab import file upload ini digunakan untuk mengupload file dataset yang kita miliki dari perangkat ke dalam Google Colab. Kemudian ada import pandas SPD, ini digunakan untuk menganalisis dan mengelola dataset yang kita miliki. Kemudian ada DF Federate CSV, ini digunakan untuk membaca dataset yang kita miliki dalam format CSV. Selanjutnya, kita akan memasukkan dataset yang kita miliki. Selanjutnya di sini ada import pandas SPD yang berfungsi untuk membaca dan mengelola dataset yang kita miliki. Di sini ada import matplotlib yang berfungsi untuk membuat grafik atau visualisasi data. Selanjutnya di sini ada CNS set style with tag grade yang digunakan untuk membuat visualisasi data untuk membuat tampilan grafik lebih menarik dan mudah dibaca. Selanjutnya di sini ada kode import pandas SPD, itu untuk import library. Kemudian df federate csv ini untuk membaca dataset yang kita miliki. Kemudian kode df columns str strip itu untuk membersihkan nama kolom. Kemudian kita akan melakukan data cleaning. Di sini ada print jumlah missing value, print df is null sum, itu untuk melakukan cek missing value. Kemudian ada numeric columns, itu untuk mengisi missing value pada kolom numerik dengan median. Kemudian ada categorical columns, itu untuk mengisi missing value pada kolom kategorik dengan modus. Kemudian ada for call in categorical columns, itu untuk membersihkan spasi pada data kategori. Kemudian kita masukkan kode print jumlah duplikat, print df duplikat itu untuk melakukan cek data duplikat. Kemudian df sama dengan df drop. Kemudian df sama dengan df drop duplicates itu untuk menghapus data yang duplikat. Kemudian ada print save setelah cleaning, print df set itu untuk melakukan cek dataset yang sudah dibersihkan. Kemudian ada kode print 500 record pertama, display df hit 500 itu untuk menampilkan 500 record data pertama kita. Kemudian ada kode df to csv itu untuk menyimpan data hasil cleaning kita. Baiklah, di sini beberapa data yang sudah dilakukan missing value dan juga cleaning. Ini adalah 500 record pertama data yang sudah dilakukan cleaning. Visualisasi yang pertama itu ada bar chart, hover plus zoom. Baiklah, kita masukkan kategori DF Groovy, kategori reviewing sum reset index. Kemudian kita masukkan PX bar kategori, X kategori, Y revenue, title total penjualan produk suplemen, tax revenue. Ini untuk
kode untuk bar chart. Kemudian fix update layout ini digunakan untuk penamaan di sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Baiklah, di sini adalah total penjualan produk suplemen. Grafik ini menunjukkan kalau setiap kategori produk memiliki total pendapatan yang berbeda-beda. Grafik yang penjualannya paling tinggi artinya produk pada kategori tersebut lebih banyak diminati oleh pelanggan. Sementara itu juga ada grafik yang pendapatannya lebih rendah sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penjualannya. Grafik ini memudahkan kita untuk membandingkan performa setiap kategori produk dan mengetahui kategori mana yang paling berkontribusi terhadap total pendapatan. Kita masuk ke visualisasi yang kedua, yaitu drill down. Kita masukkan kode import plotly express as px, kemudian masukkan kode fix px summers df page location date values revenue. Ini digunakan untuk kode drill down. Kemudian di sini kita bisa melihat rincian penjualan berdasarkan lokasi dan tanggal. Grafik ini menampilkan total penjualan berdasarkan negara, kemudian dapat dilihat lebih rinci berdasarkan bulan dan tanggal. Setiap negara memiliki jumlah penjualan yang berbeda pada periode waktu tertentu. Dengan fitur drill down, pengguna dapat melihat rincian penjualan dari tingkat negara hingga ke bulan dan tanggal secara interaktif. Visualisasi ini memudahkan pengguna dalam menganalisis perkembangan penjualan berdasarkan lokasi dan waktu. Visualisasi yang ketiga yaitu ada maps total penjualan berdasarkan wilayah. Kita masukkan kodenya import plotly express as px, import pandas as pd. Kemudian kita masukkan data map df groupy sum reset index. Data kode ini berfungsi untuk menghitung total pendapatan dari setiap negara. Selanjutnya ada kode country codes Kanada, UK, dan USA. Itu berfungsi untuk menyimpan koordinat latitude dan longitude dari setiap negara. Kemudian kita masukkan kode data maps latitude dan juga data maps longitude, yaitu untuk menambahkan latitude dan longitude dari setiap negara. Dan kita masukkan data map drop map. Selanjutnya kita masukkan kode ini untuk membuat peta. Kemudian masukkan fix update layout, MacBook style, OpenStreetMap margins. Berikut ini adalah peta persebaran total penjualan berdasarkan negara, yaitu ada Kanada, USA, dan juga UK. Setiap titik pada peta mewakili satu negara yang terdapat dalam dataset. Dengan fitur hover, pengguna dapat melihat informasi setiap nama negara dan total pendapatan yang diperoleh. Visualisasi ini memudahkan pengguna melihat persebaran lokasi penjualan secara lebih interaktif dibandingkan jika hanya melihat data dalam bentuk tabel. Baiklah, selanjutnya masukkan kode berikut ini untuk membuat diagram heatmap. Diagram ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel numerik pada dataset seperti unit return, discount, revenue, price, dan unit sold. Nilai korelasi yang berada pada 0 hingga 1 itu menunjukkan kalau semakin mendekati 1 berarti
Kedua variabel semakin kuat. Sebagai contoh, pada dashboard ini terlihat bahwa price dan revenue memiliki korelasi sebesar 98 yang menunjukkan hubungan positif yang kuat. Selanjutnya itu ada pip install Streamlit PyRock. Kode ini digunakan untuk menginstal library Stream dan PyRock yang dibutuhkan dalam membuat dashboard. Library Streetmail digunakan untuk membuat tampilan dashboard berbasis web agar data dapat ditampilkan secara interaktif. Sedangkan PyRock itu digunakan untuk membuat dashboard tersebut dapat diakses melalui sebuah tautan, terutama saat dijalankan di collab. Sementara itu, opsi Quit itu untuk membuat proses instalasi ditampilkan secara lebih ringkas sehingga output di layar tidak terlalu banyak. Selanjutnya, yang pertama kita masukkan kode ini terlebih dahulu. Kemudian ada df federate, itu fungsi untuk membaca file CSV untuk menyimpannya ke dalam data frame. Selanjutnya, kita masukkan kode fdf columns itu untuk konversi kolom date ke tipe data time. Kemudian, kita masukkan kode ini untuk membuat file aplikasi Streamlit yang akan kita buat. Baiklah, berikutnya kita akan masukkan kode untuk menampilkan background dari dashboard tersebut. Di kode ini kita bisa memasukkan gambar agar tampilan dashboard kita lebih menarik dan juga kita bisa menentukan warna apa yang akan kita pakai di dalam dashboardnya. Kemudian di sini ada kode untuk memasukkan judul dari dashboard yang akan kita buat. Selanjutnya visualisasi 0 itu untuk memasukkan grafik heatmap yang sudah kita buat tadi. Visualisasi yang pertama itu untuk memasukkan grafik drill down submerge chart yang telah kita buat tadi. Visualisasi yang kedua, tren pendapatan tahunan. Sini ada visualisasi yang ketiga, itu drill down bar chart. Kemudian di sini ada kode untuk menampilkan tabel data aktif. Selanjutnya ada proses penghentian pertama dan menjalankan Streamlit server. Dan yang terakhir kita masukkan kode berikut ini untuk melakukan tunneling penggunaan token Grok baru. Baiklah, sini kita langsung masuk saja ke dalam dashboardnya. Berikut adalah dashboard penjualan suplemen. Di sini kita dapat melihat total omset penjualan, total kuantitas yang terjual, dan rata-rata harga produk. Kita masuk ke grafik yang pertama. Grafik yang pertama ada heatmap. Grafik ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel numerik pada dataset seperti units return, discount, revenue, price, dan unit sold. Nilai korelasi pada rentang 0 hingga 1 itu menunjukkan kalau semakin mendekati 1 berarti hubungan kedua variabel semakin kuat. Grafik berikutnya yaitu ada drill down. Grafik ini menampilkan total pendapatan berdasarkan lokasi. Kemudian ketika dilihat lebih rinci, pengguna dapat mengetahui pendapatan berdasarkan tanggal, bulan, tahun di setiap lokasi. Visualisasi ini memudahkan pengguna melihat distribusi penjualan secara bertingkat.
Tren selanjutnya ada tren pendapatan tahunan. Visualisasi ini adalah grafik tren pendapatan tahunan. Grafik ini menampilkan perubahan total pendapatan dari tahun 2020 hingga 2025, sehingga pengguna dapat melihat kapan penjualan mengalami kenaikan maupun penurunan. Selain itu, terdapat rank slide di bagian bawah yang dapat digunakan untuk memperbesar atau memperkecil rentan waktu yang ingin dia analisis. Ada grafik penjualan produk suplemen. Pada grafik ini, pengguna dapat memilih kategori produk seperti protein, vitamin, omega, performance, amino acid, mineral, herbal, salad aids, fit burner, dan juga hydration. Setelah kategori dipilih, grafik akan menampilkan total omset dari setiap produk yang termasuk dalam kategori tersebut. Dengan fitur drill down ini, pengguna dapat mengetahui produk mana yang memiliki kontribusi penjualan terbesar dalam setiap kategori. Pada tampilan ini, kategori protein, sehingga terlihat bahwa kolagen, peptides, dan whey protein itu memiliki perbedaan. Warna di sini menunjukkan bahwa omset dari kolagen peptidin itu memiliki sedikit lebih tinggi dibandingkan whey protein. Grafik selanjutnya yaitu ada distribusi penjualan berdasarkan lokasi. Visualisasi ini merupakan scatter chart yang digunakan untuk membandingkan performa penjualan di setiap lokasi, yaitu Kanada, UK, dan USA. Di sini kita dapat melihat lokasi dan juga total penjualan. Warna gelembung menunjukkan besarnya total pendapatan. Semakin gelap warna, semakin tinggi nilai omset yang diperoleh. Berdasarkan grafik ini dapat dilihat bahwa Kanada memiliki total penjualan tertinggi, diikuti oleh UK, sedangkan US memiliki total penjualan yang paling rendah. Visualisasi ini memudahkan pengguna untuk membandingkan performa penjualan antar lokasi secara cepat. Yang terakhir ada sampel tabel data aktif. Pada bagian terakhir ini terdapat sampel tabel data aktif. Tabel ini menampilkan data yang sedang digunakan pada dashboard sesuai dengan fitur yang dipilih. Pengguna dapat mengatur jumlah baris data yang ingin ditampilkan menggunakan slider, sehingga proses petinjauan data menjadi lebih mudah. Baiklah, di sini ada kesimpulan dan insight dari dashboard yang telah saya buat. Tren penjualan suplemen mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga terdapat periode dengan peningkatan maupun penurunan jumlah penjualan dan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa performa penjualan bersifat dinamis. Beberapa kategori dan produk memberikan kontribusi penjualan yang lebih besar dibandingkan kategori lainnya, sehingga produk-produk tersebut dapat menjadi fokus utama dalam strategi penjualan dan pengelolaan stok. Hasil visualisasi drill down memudahkan pengguna melihat kontribusi penjualan secara bertingkat mulai dari kategori hingga produk, sehingga dapat diketahui kategori dan produk paling dominan. Persebaran penjualan pada berbagai lokasi menunjukkan bahwa penjualan berasal dari beberapa negara, sehingga perusahaan dapat mengetahui wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar dan mempertimbangkan perluasan pasar di lokasi potensial. Analisis korelasi menunjukkan bahwa harga produk memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pendapatan revenue, sedangkan variabel lain seperti diskon dan jumlah return memiliki hubungan yang relatif rendah terhadap pendapatan pada dataset ini. Dashboard ini membantu pengguna memantau performa penjualan, menganalisis tren, membandingkan kategori dan produk, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan bisnis penjualan suplemen.
Dan penjelasan dari dashboard yang saya buat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.